mustakin. Dan juga tetapi bagi orang ateis menganggap Tuhan hanya sebatas bualan belaka. Itulah bagaimana ateis menganggap Tuhan hanya sebatas bualan belaka, cerita, dongeng. Bahkan lebih jauh lagi, kitab-kitab suci dianggap hanya sebatas dongeng. Itulah orang-orang ateis tidak percaya tentang kitab suci, karena menganggap kitab suci adalah hal-hal dongeng. Ajaran ateis mengedepankan rasionalitas yang cenderung mengarah untuk menegasikan sebuah logika jiwa. Jadi dia menegasikan sebuah jiwa. Karena fitrah manusia tentunya mempercayai adanya hal gaib. Apa hal gaib? Tentunya adanya Tuhan. Makanya dia terlalu berasionalitas. Di mana pada wujud Tuhan? Maksudnya wujud yang secara nyata, secara konkret. Karena dia menganggap sesuatu yang abstrak, ketika tidak bisa dikonkretkan, maka itu tiada. Itulah bentuk logika-logika pemikiran. Tapi dia tidak mengenal istilah logika jiwa. Maka pernah kita masih ingat bagaimana Jeki Chung bertemu orang Indian di Amerika. Dia berkatakan, di mana sih cara berpikir? Dia menunjukkan hati. Ternyata orang Indian di dalam berpikir adalah memakai hati dan jiwa, psikis. Tetapi sedangkan orang-orang barat di dalam berpikir menggunakan pikiran akal. Ini yang membedakan. Membedakan orang timur dengan orang barat. Orang timur hatinya begitu kuat. Hatinya begitu kuat dalam memahami gaib-gaib, meraba ke ilmu gaib dia bisa. Tetapi kenapa orang barat tidak menemukan hal semacam itu? Kenapa orang barat tidak menemukan hal-hal gaib? Sedangkan orang timur bisa menemukan. Karena orang barat di dalam berlogika lebih kuat akalnya, tetapi orang timur di dalam berlogika memakai jiwa. Maka kita ingat bagian Al-Ghazali dalam ilmu jiwa. Itulah menunjukkan bahwa orang timur di dalam ilmu jiwanya begitu luar biasa, hingga dia menemukan Tuhan di dalam jiwanya, bukan dari pikirannya. Karena kalau pikiran kita akan melayang terus mempertanyakan. Kita masih ingat bagaimana Yahudi bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi. Ditanya-tanya akhirnya nggak selesai. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Akhirnya menjadi ragu. Ketika pertanyaan itu terus-menerus hadir, maka keraguan akan semakin muncul. Maka untuk itu harus bisa membedakan secara pemikir, mana wahyu, mana pemikiran, mana dongeng, mana kamuflase. Harus bisa berpikir. Maka Ibnu Khaldun di dalam kitab-kitabnya Muqaddimah tidak pernah menyinggung tentang permasalahan tentang wahyu. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun bisa membedakan mana kamuflase, mana logika, dan mana wahyu. Karena logika dan wahyu jelas berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Misalnya Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Lalu bagaimana melogikakannya? Itulah seperti Isra Mi'raj. Bagaimana melogikakannya? Itu adalah wahyu, dan wahyu itu dalam artian itu adalah jiwa dan hati yang bisa meraba hal semacam itu. Tapi pikiran kita tidak sampai. Seperti apa tongkat bisa membelah lautan? Itu hal yang sangat luar biasa ketika kita memahami sebuah kehidupan. Jadi ada sesuatu yang di luar nalar, di luar pikiran. Itulah hati. Makanya orang Indian di dalam berpikir dia lebih mengutamakan hati. Kata hati, maka kita masih ingat ya, kata hatimu, turuti kata hatimu. Tapi kalau orang barat, kata pikiran, turuti kata pikiranmu. Itulah tentang sebuah polemik tentang masalah ateis. Sebenarnya ateis itu kan, kalau kita masih ingat ya, memang iblis itu menjerumuskan manusia sangat luar biasa. Kita masih ingat, iblis percaya Tuhan tidak? Saya tanya seperti itu. Iblis percaya Tuhan enggak? Kalau kita melihat dari sejarah iblis itu ada di surga. Berarti dia mempercayai adanya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah iblis tidak mau bersujud kepada Adam, makanya dia melanggar. Dia mempercayai adanya Tuhan, tapi dia tidak mau bersujud pada Adam. Kenapa tidak mau bersujud? Itulah kesombongannya, itulah bentuk kesombongan. Karena dia merasa paling hebat, paling kuat, paling superior. Akhirnya dia tidak mau tunduk. Maka iblis itu di dalam menggoda manusia ternyata yang digoda lebih kejam. Maka kita masih ingat